Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ahmad Habibi, NIM 105421101718. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan apusan darah tepi, yang mana indikasinya itu ada dua. Yang pertama ada pasien dengan gejala anemia atau lesi ataupun malaise. Yang kedua ada pasien dengan suspek malaria ataupun dan juga filariasis. Untuk alat dan bahannya itu terdiri dari meja kerja, wastafel dan sabun, handscone ataupun sarung tangan, terus spidol. Untuk alat pengambilan darahnya itu ada lancet ataupun jarum steril. Yang kedua itu ada kapas alkohol. Yang ketiga ada kaca objek. Yang terakhir ada rak kaca objek. Dan untuk alat pewarnaannya itu ada larutan metanol, ada larutan GMSA 3%, ada air botol, ada juga pipet, dan juga ada juga pinset. Untuk alat dan bahan mikroskopnya itu ada yang pertama mikroskop binokuler, yang kedua ada minyak MRC, yang ketiga ada tisu, yang keempat ada alat tulis, dan yang terakhir ada alat menghitung. Jadi setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan melakukan persiapan pada pasien. Nah, pada persiapan pasien ini yang pertama kita menyapa pasien, mempersilahkannya duduk. Setelah itu kita menanyakan identitas pasien. Setelah menanyakan identitas pasien, kita akan menjelaskan mengenai tujuan maupun prosedur dan juga tahapan-tahapan pada keterampilan apusan darah tepi ini. Setelah itu kita menjelaskan mengenai jaminan kerahasiaan dari pemeriksaan ini. Setelah itu kita minta persetujuan pasien. Nah, setelah meminta persetujuan pasien, selanjutnya kita akan mengambil kaca objek dan juga spidol, lalu menuliskan nama dan juga nomor registrasi serta identitas pasien, dan juga tanggal pengambilan spesimen ataupun darah pada pasien. Setelah itu kita pemeriksa akan pergi untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, pemeriksa langsung menggunakan sarung tangan ataupun handscone, lalu melakukan pembersihan atau disinfektan pada jari yang akan diambil darahnya. Setelah itu kita membersihkannya menggunakan kapas alkohol, dengan cara membersihkannya itu sirkuler dari dalam keluar. Setelah itu mengambil jarum steril lalu menusuknya di jari yang sudah dibersihkan tadi. Setelah ditusuk, lalu jari tersebut ditekan hingga mengeluarkan darah. Nah, setelah mengeluarkan darah, kita mengambil kaca objek yang sudah dituliskan dengan nama pasien dan nomor registrasi tadi. Setelah mengambil, lalu diteteskan tetesan pertama, kurang lebih jaraknya itu 1 cm dari nama dan nomor registrasi dengan ketebalan kira-kira 5 mm. Setelah itu tetesan darah yang kedua itu jaraknya kurang lebih 2 cm dari tetesan darah yang pertama dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Selanjutnya pemeriksa memberikan kapas alkohol yang baru kepada pasien untuk menutupi lukanya. Setelah menutupi lukanya, selanjutnya kita akan melakukan proses penghapusan darah tepi, yang mana di sini kita akan menggunakan kaca objek yang baru. Lalu kita memulai hapusan darahnya itu dari tetesan darah tepi yang kedua, atau dia itu biasa disebut dengan tetesan darah tipis. Setelah itu kita miringkan kaca objek yang baru tadi dengan sudut kira-kira 45 derajat, lalu ditarik ke belakang dengan mantap sehingga membentuk seperti lidah. Jadi dia itu apabila semakin bagus, maka ujungnya akan semakin tipis seperti lidah. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan penghapusan darah tepi pada tetesan darah yang pertama, atau yang biasa disebut dengan tetesan darah tebal. Itu menggunakan ujung yang belum terkena darah ataupun dari kaca objek yang baru itu, dengan menggunakan ujungnya, terus dioles ataupun
diarahkan menuju dari dalam keluar sampai terbentuk dengan lebar kira-kira kurang lebih 2 cm. Nah, setelah itu dibiarkan mengering di dalam suhu ruangan. Setelah mengering, selanjutnya kita akan melakukan proses pewarnaan. Nah, di proses pewarnaan ini kita menggunakan larutan atau alat dan bahan yang sudah disiapkan seperti larutan metanol, larutan gemsa dan juga air. Nah, untuk larutan metanol itu digunakan pada cairan yang pada tetesan darah tipis atau tetesan darah yang kedua. Untuk air itu digunakan pada tetesan darah tebal atau tetesan darah yang pertama. Sedangkan untuk gemsa diberikan pada kedua cairan ataupun kedua tetesan tersebut. Nah, untuk proses yang pertama yaitu menggunakan larutan metanol, pertama kita rendam ataupun kita celupkan kaca objek yang berisi darah tersebut sampai terkena semua tetesan darah tipis atau tetesan darah yang kedua. Kita fiksasi menggunakan larutan metanol. Jangan sampai mengenai larutan yang tetesan darah tebal atau tetesan darah yang pertama. Nah, setelah itu diangkat lalu dikeringkan menggunakan suhu ruangan kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita tuangkan lagi air di tetesan darah yang pertama atau tetesan darah tebal. Setelah itu didiamkan, jangan sampai setelah itu didiamkan sampai dengan 15 menit. Nah, setelah kering keduanya, lalu kedua tetesan darah tersebut dituangkan dengan larutan gemsa 3%. Lalu ditempatkan di rak kaca objek dengan sudut miring, lalu didiamkan sampai dengan mengering pada suhu ruangan selama 30 menit. Nah, selanjutnya setelah mengering, kita pasang kaca objek yang sudah diberikan darah tadi kepada mikroskop binokuler. Nah, di situ kita melihat dari perbesaran 10, perbesaran 40 sampai dengan perbesaran 100. Nah, setelah perbesaran 100, kaca objek tersebut yang sudah diberikan darah tadi dan sudah diberikan pewarnaan, diberikan lagi minyak emersi di perbesaran 100. Nah, di perbesaran 100 tersebut kita melihat apakah ada parasit atau tidak. Nah, untuk cara melihatnya itu sendiri menggunakan supaya kita tidak melihat dua lapangan pandang yang sama dua kali, maka untuk melihat kaca objek tersebut lebih baik menggunakan metode zigzag karena bisa meminimalisir untuk melihat lapangan pandang yang sama dua kali. Nah, setelah kita melihat lapangan pandang 100 yang ke 100 tersebut, kita mencatat parasit apa saja yang ada di dalam kaca objek tersebut, mencatatnya di alat tulis yang sudah disiapkan. Setelah itu, setelah selesai melakukan penglihatan melalui mikroskop, ambil kaca objek tersebut lalu dibersihkan dengan tisu. Setelah itu bereskan semua alat-alat lalu dibuang di tempat sampah medis maupun di tempat sampah non medis. Setelah itu pemeriksa lalu membuka handscoon lalu membuangnya di tempat sampah. Nah, setelah semuanya bersih lalu pemeriksa pergi mencuci tangan seperti setelah melakukan pemeriksaan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, pemeriksa lalu menemui pasien dan menyampaikan hasil-hasil yang telah ditemukannya di kaca objek yang telah dilihat di mikroskop tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan apusan cairan darah. Tapi apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.